Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Pisces, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja ya lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Nah, jadi di sini Mari akan bacakan bagaimana kondisi terkini ataupun dalam waktu dekat hubunganmu bersama dengan dia, ayang bebek selingkuhannya kamu ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, Pisces, satu kali shuffle lagi dan ini dia. Nah, di situ ada energi dari Two of Swords. Berikut ada energi dari, kemudian ada energinya di sini, yup. Kemudian ada di situ dan berikutnya ada di situ ya. Baik. Tunggu dulu. Ini apa ini? Oke. Kemudian oke, ya. Nah, jadi kemudian ada energi dari ini. Kemudian ada di sini. Berikut hadir energinya di sini dan kemudian ada energinya di sini. Wow, Pisces, kamu sebenarnya kayak ada berharap ya bahwa seseorang ini tuh mau datang lagi ke kamu karena belakangan hari dia kayak entah memutuskan komunikasi dengan kamu atau dia kayak menolak untuk berjumpa dengan kamu. Jadi kayaknya interaksi antara kalian berdua tidak berjalan sebegitu mulusnya gitu loh ya. Atau ini bisa jadi kayak vice versa, bukannya dia tidak mau berkomunikasi, berinteraksi dengan kamu, tapi jangan-jangan kamu kayak sempet semacam butuh space ya, kamu semacam butuh jarak dari si dia. Yang intinya adalah tindakan perbuatannya dia yang seharusnya itu tuh sebuah hal yang lazim dia lakukan gitu ya, atau sebuah hal yang lazim dalam sebuah relationship, tapi kayaknya kamu tidak bisa terima gitu lah ya. Jadi misalnya gini contoh, dia lagi pengen ngobrol intens panjang lebar sama kamu, tapi kamunya di situ tuh lagi, tadi kata mereka kamu butuh space, kamu yang kayak aduh aku nggak bisa nih gitu, entah apalah pertimbangannya kamu di sini, entahlah karena kamu sibuk, entahlah kamu sedang banyak pikiran, entahlah kamu sedang ngapain gitu ya. Nah intinya kamu kayak yang nggak mau dulu deh gitu ya. Nah atau vice versanya, ketika kamu sedang mengharapkan dianya intens sama kamu, tetapi kamu di situ tuh kayak tidak melihat gitu loh bahwa dia mau melakukan hal yang demikian. Padahal ya dalam sebuah hubungan kadang-kadang ya intensitas menurun gitu ya. Tapi kamu tidak bisa terima. Jadi setidaknya kalau melihat adalah penolakan dari kamu ya. Ada yang nggak cocok, ada yang kurang pas menurut kamu dari sikapnya dia. Entah itu upaya yang dia mendekati ataupun kamu bisa berasumsi bahwa dia sedang menjauh dari dirimu gitu ya. Tapi walaupun demikian semua yang manapun kamu pilih menjadi kondisi keadaan dirimu, tapi di situ tuh sebenarnya kamu tidak ingin berpisah dari dia, kamu tidak mau putus dari dia, kamu tidak mau selesai hubungan dengan si dianya gitu ya. Demikian. Jadi kayak yang oke lah, memang moodnya kamu lagi nggak tinggi kepada dia gitu ya, lagi ilfil kamu bahkan bisa, atau tadi karena banyaknya kesibukannya kamu bisa aja tidak merespon dia seintens seperti biasa kamu merespon. Namun di situ tuh bukan berarti bahwa kamu sedang menyuruh dia untuk menjauh dulu dari kamu, kamu menyuruh dia untuk pergi ya. Tidak, kamu hanya butuh space aja gitu loh. Kamu bukannya sedang menyatakan bahwa aku nggak mau lagi nih sama kamu, bukan ya, bukan. Tapi karena sikonnya kamu yang kayak tanda petik memaksa kamu untuk berjarak dulu dari dia, maka sikapnya kamu yang tidak sigap merespon gitu ya. Bahkan mungkin kamu ada beberapa kali menolak untuk berinteraksi dengan dirinya gitu ya. Sana karena hanya sebab sikon tertentu saja yang saat belakangan hari ini tuh sedang kamu hadapi
gitu. Atau balik lagi ya, harus terpaksa mari ulang-ulangi. Kalau energinya vice versa di sini, sesungguhnya kamu ingin dia sedang intens banget sama kamu gitu ya, tetapi kemudian kamunya itu tuh tidak melihat adanya itikat dari dia atau effort dari dia untuk membuat intensitasnya relationship kalian ini tuh berjalan. Nah, di situ kamu bisa kayak kepikiran bahwa aduh, jangan-jangan dia mengurangi intensitas seperti ini tuh ada maksudnya dia nih. Bener-bener kayak mau berjarak dari aku. Aku nggak mau gitu kamunya. Kalau mau lihat kan Pisces, aku nggak mau Nah, di sana. Dan nanti begini, boleh-boleh atau sudah terjadi ya, kalian akan ada ribut-ributnya nih, akan ada ribut kecilnya di sini, gitu ya. Jadi kayak kamu bisa aja komplain sama dia. Kamu komplain yang semacam, kenapa kamunya itu tuh banyakan diem belakangan hari ini tuh ke aku? Karena mari lihat kamu cukup belak-belakan nanti ya, speak up kepada dia. Kenapa kamu tidak intens? Kemana aja kamu? Kok kamu belakangan dingin sama aku? Kok sepertinya aku lihat kamunya itu tuh seperti mau mencoba menjauh dari aku gitu ya. Atau kamu bisa kayak bilang, entar ya Beb ya, kamu jangan dulu ngeganggu aku gitu ya. Aku nih lagi sibuk misalnya. Kamu menyatakan apalah alasannya kamu untuk membuat dia memberikan space dulu sama kamu. Dan ketika kamu ngomong demikian, mari tangkep disikapi oleh pasangannya kamu kayak yang semacam ini adalah petunjuk. Ini adalah petunjuk untuk membuat dia akhirnya berpikir tentang hubungan kalian. Gitu ya. Misalnya kalau kamu bilang, ini dua-duanya ini berlaku akan memberikan dampak kepada si pasangannya kamu. Wah, entah kamu ngomong, Beb kamu kemana aja, kok kamu semakin berkurang. Mau ngajak aku ngobrol, kok kamu semakin jarang mau ngajak aku ketemuan gitu ya. Ini contoh. Atau yang kayak kamu bilang, Beb jangan dulu ganggu aku ya Beb ya gitu, aku lagi sibuk nih gitu. Nah, tapi yang manapun yang kamu pilih di antara kedua contohnya mari barusan ini, tapi yang jelasnya itu nanti memberikan dampak kepada pasangannya kamu. Dampaknya apa? Gini loh, ini tuh memang energinya lagi opposite banget ya di hubungan kalian berdua. Lagi opposite banget gitu. Ya, jadi kok kayaknya lagi tidak dalam satu frekuensi yang sama. Nah, kalau kamu memilih untuk ngomong sama dia, Beb kamu kemana aja? Kok kamu kurang komunikasi sama aku? Apa yang terjadi dalam pikirannya dia? Dia yang kayak gini, waduh, berarti kamu mau menyuruh aku untuk selalu hadir dalam hidupnya kamu. Jadi kamu mau buat aku bertanggung jawab agar aku disiplin, terkoneksi, terhubung sama kamu. Berarti kamu kayak mau memberikan beban kepada aku. Gitu loh. Wah, kamu mau ngatur aku. Nah, dia bisa di sana. Ya. Oh, kamu mau jadi kayak superior dalam hidupnya aku. Karena ini orang mari lihat males ya kalau dia diperintah. Karena menurut dia nanti omongannya kamu, walaupun kamu ngomongnya itu tuh baik, lembut, manja, tapi dia bisa aja menangkap itu tuh seperti perintah. Dan dia gak suka itu. Gitu ya. Perintah yang ngebebanin dia. Karena ini orang gak suka diatur-atur gitu loh. Dia ini tuh harga dirinya dia tinggi. Jadi kalau ada orang yang ngomong seperti kurang lebih semacam Mari sampaikan barusan, dia anggap bahwa oh harga dirinya dia itu tuh berusaha untuk kamu kangkangi gitu ya. Atau kalau kamu bilang, Beb kamu jangan dulu ya deketin aku lagi sibuk nih. Nah, dia pun mikir lagi nih, oh berarti kamu gak nyaman ya kalau aku deket-deket begini ke kamu ya. Berarti kamu beneran ini mau bercandaan aja sama aku, mau main-main aja sama aku gitu. Jadi kayak dia
punya pemikiran negatif aja lah sama kamu gitu jadinya ya. Punya pemikiran negatif. Iya ya, ngapain juga ya aku seriusin kamu ya. Nanti dia bisa gitu tuh. Lah ini aja aku hanya kayak wajar kok menghubungi kamu. Tapi kamu nggak mau gitu ya. Berarti kamu beneran nggak mau serius sama aku. Terus ngapain ya aku kayak gini? Gitu nanti. Jadi macam makan buah si malakama lah kamu gitu. Jadi mendingan ya, mendingan. Kalau memang kamu masih tetap ingin bersama dia, ya kamu agak hati-hatiin aja lah apa yang mau kamu sampaikan kepada si seseorang ini. Nah seperti itu. Ya, kamu harus hati-hati. Sebab apapun omongannya kamu di saat ini atau dalam waktu dekat, itu tuh akan menjadi bahan ya, bahan pikiran bagi pasangannya kamu untuk mempertimbangkan bagaimana sikapnya dia seharusnya dalam relationship-nya kalian. Nah seperti itu ya. Iya sih agak-agak repot gitu ya. Kamu mau menyatakan kamu mau serius sama dia, dianya kayak nganggep beban. Kamunya mau minta space dari dia, ya ngurang-ngurangin intensitas dulu dengan dia. Dia merasa bahwa ya kamu nggak serius gitu. Kadang-kadang memang ya, kalau terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga, mau dia lebih repot ya daripada hubungan yang satu jumpa satu gitu. Ada aja kayak tambahan tantangannya itu. Terjadi hal-hal yang unik-unik gitu ya. Hal-hal yang hampir dikatakan tidak lazim jika ditarik tolak ukurnya ke hubungan yang wajar normal. Karena hubungan yang wajar normal kan yang idealnya kan satu jumpa satu ya. Satu pria bersama dengan satu wanita. Satu maskulin ketemu sama satu feminin. Kalau nature-nya kan seperti ini nih. Kalau nature bukan fenomena ya. Bukan yang tidak lazim. Yang lazim-lazim aja nih kita cerita ya. Satu jumpa satu. Jadi kalau satu jumpa dua. Atau iya satu jumpa dua. Itu tuh jadinya agak-agak gimana gitu tantangannya. Di sana ya. Jadi nanti orang ini pokoknya kalau melihat dia jadi banyak mikir ini belakangannya. Belakangan hari banyak mikir tentang hubungan kalian. Dan pemikirannya dia itu boleh-boleh akan menggiring dia untuk bersikap menjauh dari kamu. Gitu loh. Ya bagus juga sih kalau dia menjauh dari kamu. Supaya kamunya itu tuh bisa punya alasan ya. Untuk kembali bersetia kepada pasangan sahnya kamu. Apalagi kalau pasangan sahnya kamu itu tuh sudah berstatus sebagai suaminya kamu, berstatus sebagai istrinya kamu. Gitu ya. Karena kayak gimana pun ya, hubungan rumah tangga itu tuh dia adalah yang prioritas. Terlepas dari apakah buruk, apakah baik hubungan kita dengan pasangan sah. Tapi karena sudah terlanjur diikat dalam kesakralan pernikahan, ya sudah diikat di administrasi negara, moral, sosial, budaya, ya. Nah jadi ya sebaiknya sih idealnya ya kamu baliklah sama pasangan sah, idealnya gitu loh ya. Nah di sana, jadi kamu nggak usah panas nanti kalau misalnya dia memang berpikiran untuk menyelesaikan hubungan kalian gitu. Anggap bahwa itu adalah supportnya dia ya, caranya semesta ngebantu kamu untuk kembali setia kepada pasangan sahnya kamu gitu ya. Tetapi kemudian kalau misalnya kamu dengan pasangan sah kamu masih hanya sebatas level pacaran doang, inget ya, bukannya mari mensupport perselingkuhan, tidak ya. Tetapi ingat dalam mode masih lajang, dalam hubungan pacaran masih bisa memilih. Masih bisa memilih mana yang lebih cocok. Gitu loh. Ya. Kalau kamu memilih untuk meninggalkan
pacarnya kamu yang pertama dan kemudian kamu memilih dengan dia, apakah itu adalah sebuah pilihan yang buruk? Mari lihat, tidak juga ya. Tidak juga. Memang di sini mari nggak tarik bagaimana energi hubungan kamu dengan pasangan sahnya kamu. Ya, mari hanya menarik bagaimana energi si seseorang ini, si orang ketiganya kamu. Nah, mari harus jujur apa adanya. Energi orang ketiganya kamu ini tuh pun bagus ini sesungguhnya ya. Bagus ini gitu loh. Jadi yang kayak kalau kamu memilih hidup bersama dengan dia, memilih dia menjadi satu-satunya pasangannya kamu, mari lihat akan banyak kontribusinya dia dalam hidupnya kamu, akan ada perubahan-perubahan itu dalam hidupnya kamu gitu ya. Dan perubahan-perubahan itu tuh cenderung ke arah yang positif, karena energi orang ini sesungguhnya positifnya nih. Kebetulan aja dia kebetulan aja momennya dia ketemu sama kamu ketika kamu sudah punya pasangan gitu ya. Tetapi ya berbaik pikir aja lah kepada semesta ya, kenapa semesta mempertemukan kamu juga dengan orang ini gitu ya. Ya semesta lagi ngasih pilihan sama kamu, mana nih gitu ya. Mungkin bukannya memang pasangan sahnya kamu buruk, tetapi yang ini juga mari lihat ya baik gitu ya. Pasangan sah bukannya tidak baik, tapi yang ini tuh juga baik. Nah, seperti itu. Kalau kamu mau hubungan yang benar-benar serius, apakah orang ini mampu memberikan effort, mencoba membangun hubungan yang serius sama kamu? Mau ini, mari lihat. Apakah dia punya kapabilitas, kualitas untuk membangun hubungan yang baik, yang serius, jangka panjang? Bisa. Maka jawabannya bisa, gitu loh. Mari ngebuka tentang orang ini, maksudnya juga bisa jadi bahan pertimbangan kamu gitu ya. Supaya kamu juga selesai gitu loh untuk bermain-main cinta segitiga. Karena cinta bersegi-segi atau cinta segitiga nggak ada elok-eloknya juga ya. Sebenarnya nggak ada elok-eloknya juga gitu loh. Memang masalah manusia ini tentang setia gitu ya. Sedikit mari ngomong tentang teologi ya. Ini dari ranah Kristen karena kebetulan mari Katolik ya. Manusia terusir, Adam Hawa terusir dari Taman Eden itu tuh karena kita tidak setia. Kemudian dosa pertama kalinya manusia adalah ketidaksetiaan gitu ya. Jadi kayak jangan ngulang-ngulang lah. Jangan ngulang-ngulang gitu loh. Kesalahan leluhur pertamanya manusia gitu ya. Makanya kalau kamu mau melepaskan pasangannya kamu, pasangan sahnya kamu untuk bersama dengan dia baik gitu. Ya baik juga. Nah, tapi ya karena mari nggak ngelihat pasangan sahnya kamu ya bagaimana. Namun kalau kamu mau ninggalin dia dan kemudian memilih dengan pasangan sahnya kamu, ya jalani gitu ya. Karena repot sendiri juga nih kamu. Manisnya sedikitnya tuh kalau di urusan cinta segitiga. Memang ada beberapa urusan cinta segitiga itu tuh berujung indah. Ya, tapi ingat belum tentu juga terjadi kasus yang sama dalam hidupnya kamu gitu ya. Nah, di sana ya. Gitu lah ya, karena kamu pasti repot sendiri juga nantinya gitu lah. Enak-enaknya di awal aja itu, nanti lama-lama ego makin besar ya, entah ego kamu, entah ego pasangan, salah satu pasanganmu atau kedua-dua pasanganmu, repot kamu, puyeng kamu nanti gitu ya. Nah gitu, kalau kamu mau memilih dia, pilihlah bersama dengan dia, tinggalkan pasangan sahnya kamu, karena dengan orang ini tuh juga bisa ya dikatakan dia potensial ya, potensial untuk jadi pasangan yang baik bagi kamu. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, berikut ada Aries, ada energi dari Leo, energi dari Gemini, energi dari Aquarius, energi dari Pisces dan Sagittarius menutup pembacaan kita kali ini.
Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.